Welcome home, jumpa lagi di CK Kids Online adik-adik. Wah, hari ini adik-adik lagi liburan ya. Nah, mungkin sebagian kalian ada yang keluar kota atau masih tetap aja di dalam kota. Nah, kemanapun kita dan dimanapun kita saat ini, tetap jangan lupa ber-CK ya adik-adik. Nah, kalau kalian butuh didoakan, kalian jangan lupa isi komen di bawah ini. Kalian butuh didoakan, nanti akan ada orang-orang yang akan mendoakan kalian. Nah, sebelum kita memulai CK pada malam hari ini, kita akan dibantu berdoa oleh teman kita yang bersama Kristabel. Yuk, kita siapkan hati kita. Shalom teman-teman, apa kabar? Pasti luar biasa kan? Karena Tuhan Yesus kita itu sangat luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah melindungi kita sampai hari ini. Kami hari ini mau memulai ibadah, serta ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Berikan kami kesiapan untuk memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami semua Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagaimana teman-teman? Sudah siap memuji nama Tuhan belum? Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia.
firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan satu kali lagi kami boleh ber-CG Tuhan secara online. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar setiap firman itu akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah tentang karunia Roh Kudus, yaitu yang lead and serve. Sekarang kakak tanya deh sama adik-adik, lead itu artinya apa sih? Lead, L-E-A-D, lead. Kalian boleh isi, kalau kalian yang tahu kalian boleh isi di kolom komen. Ya betul, lead itu memimpin, pintar. Terus kalau yang kedua serve, S-E-R-V-E, serve. Artinya apa? Kalian boleh isi lagi di kolom komen. Artinya? Iya, melayani. Sip, pinter-pinter ya adik-adik ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karunia Roh Kudus, memimpin dan melayani. Sebelum itu kita harus paham apa sih artinya karunia Roh Kudus. Ada yang tahu nggak? Karunia Roh Kudus. Ada yang tahu? Nah, karunia Roh Kudus itu adalah sesuatu yang Tuhan beri secara gratis. Nah, gratis. Siapa di sini suka gratis? Pasti semua suka gratis. Kakak juga suka gratis. Tuhan berikan karunia secara gratis atas setiap kita anak-anak Tuhan. Karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita ketika hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, gunanya untuk apa sih Kak? Kalau kalian bingung, aku bingung Kak, karunia Roh Kudus itu untuk apa sih? Karunia Roh Kudus itu untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa melakukan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Karunia Roh Kudus bukan untuk sombong-sombongan loh. Bukan merasa, aku punya karunia Roh Kudus, aku hebat. Yeay, kamu udah hebat, kamu udah punya. Bukan untuk itu adik-adik. Malah ketika kita diberi karunia Roh Kudus, secara otomatis kita sebetulnya akan lebih rendah hati loh. Nah, hari ini kita akan belajar karunia Roh Kudus tentang memimpin dan melayani. Buka Alkitab sama-sama yuk. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke. Kalau sudah, kita buka sama-sama di Roma 12 ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Roma 12 ayat ke-6 sampai dengan ke-8. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kalian bisa kasih emo hati di kolom komen atau kasih emo apa ketawa. Kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8. Kakak bacakan ya. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Hari ini kita akan belajar dua karunia, yaitu tentang memimpin dan melayani. Kita akan belajar dari satu pribadi yang bisa memimpin, tetapi dia juga punya hati yang melayani. Tebak yuk, siapa yuk? Tebak. Yang bisa tebak, hari ini kita kira-kira belajar dari siapa ya? Betul, belajar dari Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan belajar saat dimana Tuhan Yesus adalah mengajarkan kepada kita bagaimana sih arti dari melayani, memimpin dan melayani itu. Kita belajar di kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-17.
Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Perikopnya judulnya apa? Ayo ditulis ya di kolom komen, perikopnya judulnya apa? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Wah, keren ya, tuh Yesus membasuh kaki murid-muridnya loh. Ceritanya gimana sih? Pada saat itu Tuhan Yesus lagi makan-makan nih sama murid-muridnya. Tuhan Yesus lagi makan-makan sama semua murid-muridnya. Kira-kira yang dilakukan Tuhan Yesus apa pada waktu makan? Apakah Tuhan Yesus perintah-perintah, Petrus, ambilkan aku piring itu. Yohanes, ambilkan aku gelasnya. Petrus lagi ambilkan itunya, makanannya. Apakah Tuhan Yesus melakukan itu? Enggak loh adik-adik. Tuhan Yesus itu, dia tuh seorang pemimpin dari murid-muridnya. Dia seorang guru bagi murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah main perintah. Tuhan Yesus malah memberikan contoh. Apa yang dilakukan? Di ayat keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya di pinggang. Tuhan Yesus jubahnya dilepas, ngambil kain lenan terus diikat di pinggang. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dituang air, kemudian dipakai buat apa adik-adik? Ia membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Pada waktu makan, Tuhan Yesus tidak perintah-perintah muridnya untuk ngambil makanan, untuk ngambil meja, ngambil piring, ngambil gelas, ngambil sendok, enggak. Tuhan Yesus pada saat makan, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, tiba saatnya kakinya Petrus yang dicuci. Gimana reaksi Petrus? Petrus tidak mau. Di pasal 6, di ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Petrus tidak mau adik-adik, karena dia merasa bahwa Tuhan Yesus itu pemimpin, Tuhan Yesus adalah Tuhannya. Makanya dikatakan, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Petrus bilang gitu. Petrus tidak mau adik-adik ketika kakinya mau dicuci sama Tuhan Yesus. Karena Petrus merasa bahwa Tuhan itu nggak pantas melakukan ini. Tetapi Tuhan Yesus terus diem. Oh iya sih, aku kan pemimpin ya, aku kan guru ya, gak usah dia aku basuh kakiku. Enggak. Tuhan Yesus tetap mencuci kaki murid-muridnya. Meskipun Petrus tidak mau, Tuhan Yesus tetap mencuci kaki murid-muridnya. Kenapa? Di ayat ke-15 dikatakan, Tuhan bilang apa? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya untuk memberikan teladan. Supaya apa? Supaya murid-muridnya juga melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di sini kita belajar menjadi seorang pemimpin itu bukan sok kuasa, bukan kayak bos. Misalkan kalian jadi leader di sekolah kalian nih ya, kalian jadi ketua kelas. Kalau misalkan tugas ketua kelas itu apa sih? Bantu guru toh. Membantu gurunya kalau ketika temannya rame, guru lagi menjelaskan, membantu diem ya, jangan rame. Missnya lagi jelasin. Ya kan? Bukan mentang-mentang ketua kelas kalian bisa, aku ketua kelas ya, kamu harus nurut sama aku. Kalau kamu nggak nurut, nanti kamu tahu hukum. Enggak toh. Gak gitu. Ketua kelas yang betul itu kan membantu gurunya. Menjadi seorang pemimpin itu adalah menjadi seseorang yang juga melayani. Tapi aku bingung Kak, bagaimana sih Kak memimpin dan melayani? Memimpin itu kan di atas, kalau melayani itu kan di bawah. Gimana Kak bisa di atas dan di bawah? Di atas di bawah, bingung aku Kak. Gimana caranya? Nah, kita belajar yuk sama-sama. Kakak juga belajar di sini. Bagaimana sih menjadi seorang yang bisa memimpin tetapi juga melayani. Kita belajar. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus berani mencoba. Berani mencoba apa Kak? Contoh kalau misalkan kalian disuruh doa di CK Kids. Siapa yang di sini yang sudah ikut CK Kids? Yang via online, yang via Zoom. Nah, kakak percaya kalian sudah ikut CK semua ya. Kalau pada saat Zoom kalian disuruh berdoa sama kakak-kakaknya, kalian mau, jangan ditolak, ya kan?
Ketika kalian menerima tugas, bukan menerima tugas, menerima tawaran untuk kalian berdoa di CG, di situ kalian belajar melayani. Tapi aku nggak bisa loh Kak berdoa, kadang-kadang tuh aku tuh bingung loh Kak kalau disuruh doa itu. Aku bingung ya, aku katakan, nggak apa-apa, mau aja dulu. Nanti kan ada karunia yang Tuhan beri untuk melayani. Nanti kalian akan dimampukan. Jadi mulai sekarang, kalau misalkan di CG Kids, nanti di Zoom gitu ya, kalian ketemu di Zoom, kakaknya bilang, ayo siapa yang mau berdoa, langsung angkat tangan, aku mau berdoa Kak. Berani mencoba. Itu kalian belajar memimpin doa, tapi juga melayani. Nah, apalagi ketika kalian ditawari untuk menjadi pelayanan PAW, Praise and Worship, di CG, jangan bilang, aduh Kak aku malu Kak dilihat di teman-temanku Kak, aduh suaraku udah enak Kak, suaraku serak. Diterima yuk, dicoba yuk. Kalian mau dicoba. Ketika kalian mau menerima pelayanan di CG, di situ kalian sedang belajar memimpin, ya kan, memimpin pujian, tapi kalian juga melayani Tuhan. Memimpin pujian di PAW, juga melayani Tuhan. Ketika kita berani mencoba, maka kita di situ kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin juga yang melayani. Terus yang kedua apa? Supaya kita bisa memimpin dan melayani. Yang kedua, punya hati yang rela untuk orang lain. Kalau kita itu jadi pemimpin yang mau sok kuasa, kita pasti tidak punya hati yang rela untuk melayani. Tetapi kalau kita punya karunia untuk memimpin dan melayani, otomatis kita tuh sebetulnya punya hati yang rela untuk orang lain. Gimana Kak? Aku bingung loh Kak. Gimana sih hati yang rela? Kalau temannya kalian ada yang sedih nih, misalkan kalau pada saat kalian PTM, kalian bisa tanya, misalkan temannya namanya siapa, Maria gitu ya, Maria, kenapa kok kamu sedih? Ada yang bisa tak bantu tak? Gitu. Kalau sedih ya dihibur. Kalau misalkan ada kalian sedang PTM, temennya ada yang tidak bisa, gurunya mungkin menjelaskannya terlalu cepat di kelas karena kebiasaan online, kalian bisa bantu. Kamu ada yang tidak ngerti tak bantu, tak jelaskan, aku bisa yang ini. Bantunya itu pada saat pelajaran, kalian bantu jelaskan. Apalagi punya hati yang rela, membantu orang tua. Nah sekarang kan lagi liburan toh, mungkin kalian lagi nonton CG Kids ini lagi di mana? Lagi di hotel, lagi di Bali, lagi di mana? Mungkin kalian, aku liburan nggak kemana-mana Kak, aku di rumah aja. Bisa kalian punya hati yang rela. Gimana Kak caranya? Bantu orang tua. Kalau orang tua kalian lagi repot di rumah, pekerjaannya banyak, kalian bisa bantu. Ma, apa yang bisa aku bantu Ma? Aku bantu deh. Papa, apa yang bisa aku bantu? Aku bantu. Jika kita tuh punya hati yang rela untuk orang lain, otomatis di situ kita akan belajar memimpin dan melayani. Ketika kita menolong seseorang, sebetulnya kita sedang memimpin orang itu, tetapi kita sedang melayani juga. Luar biasa ya. Dua hal ini yang harus kita lakukan. Apa sih? Berani mencoba dan punya hati yang rela untuk orang lain. Kakak percaya adik-adik, setiap kita itu Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi juga seseorang yang melayani. Minta yuk sama Tuhan, minta yuk karunia Roh Kudus ini untuk memimpin dan melayani, supaya kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya ketika kita melayani Tuhan, kita mempunyai hati yang benar-benar tulus. Kita sama-sama perkatakan yuk big word-nya untuk kali ini di Roma 12 ayat 7 sampai 8. Kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 7 sampai ke 8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Sekali lagi yuk. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Siapa yang memberi pimpinan,
hendaklah ia melakukan dengan rajin. Sekarang kakak tanya sama adik-adik semuanya, siapa di sini yang rindu untuk mempunyai karunia Roh Kudus memimpin dan melayani? Kalian boleh jawab di kolom komen. Aku mau kak, aku mau karunia itu kak. Ayo kalian isi sekarang yuk. Kalian isi, kalian bilang, aku rindu kak punya karunia untuk memimpin dan melayani. Ayo siapa? Kakak kasih waktu untuk kalian boleh isi di kolom komen. Oke, sudah? Kalau kalian rindu, yuk kita sama-sama berdoa. Kita minta karunia Roh Kudus itu saat ini. Kakak percaya ketika kita minta ke Roh Kudus untuk karunia memimpin dan melayani, Roh Kudus pasti kasih. Roh Kudus pasti kasih. Kita akan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa, taruh tangan di dada yuk. Taruh tangan di dada, sudah? Taruh tangan di dada. Ulangi apa yang kakak katakan. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, aku rindu untuk memiliki karunia Roh Kudus, memimpin dan melayani. Pimpin aku ya Tuhan, agar hidupku senantiasa dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Aku minta karunia ini saat ini ya Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Kami percaya saat ini kami sudah diberikan karunia untuk memimpin dan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima karunia itu. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan untuk malam hari ini. Ingat ya adik-adik, meskipun liburan, jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa saat teduh, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan tidur terlalu malam, supaya tubuh kita sehat. Ya, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Wah, jadi malam hari ini sudah selesai ya. Tapi tidak apa-apa, minggu depan kan masih ada lagi. Semangat ya. Nah, akhirnya malam hari ini kita tutup dengan doa ya. Yuk kita fokus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas malam hari ini, atas TG yang luar biasa. Kami boleh nikmati. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh memberikan karunia Roh Kudus untuk kami bisa memimpin, untuk kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami membuka tangan kami, menerima urapan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya dengan kasih karunia-Nya, dengan kebaikannya, dengan kuasa-Nya yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.